Pemirsa diduga mempelajari ilmu hitam sepasang suami istri di kelurahan. Video penganiayaan AB bocah berusia 6 tahun yang menjadi korban tumbal pesugihan keluarganya beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, ibu kandung, ayah, paman dan Brus ngetap brus. Nok sing teko iki rek. Beling pisan. Kula nuwun. Hei, Mbah. ya apa? Ngeten, Mbah. Mbah. Ya, Aku lagi galau, Mbah. ya. Ngene, Mbah. Aku suruh. Oh, wis. Yo, paham aku san. Wis paham. Wong sing teko nang rene iku pengin sugih kabeh. Oh, pengen sugih. Iya, aku ya pengin sugih sakjane. Oh, ngoten yo, Iya. Mbah. Tapi iso, Mbah yo. Oh, ya iso. Kok ya apa carane ben aku iku jalan pintas langsung iso sugih cepet. Oke, tenang. Tak beresi kabeh pokoknya. Saged, Mbah nggih. Ingin nih. Yo, gampang kok. Iki kon le tak kei diramut sing apik ya to. Nggih. Ojo didudokno sapa-sapa ya to. Nggih. Iki spesial iki. Nggih, Mbah. Ya. Iki diramut. Nggih. Ojo didudokno sapa-sapa. Oh, ngoten. Ya, wis disimpen. Disimpen Ya. diramut ngoten mawon. Iki nek perkara syarat ya le, awakmu tak kei sing apik, iya to. Iki syarate. Sedia ngene. Syarate saiki kan canggih. Dukun saiki wis ngene. Oh iyalah. Wis modern yo. Nek amplop engko ngetarani bojoku, nek ngene kan enggak. Nggih. Ya iyalah. Sak welase, Mbah nggih. Wis langsung diisi. Aku kandelok aku. Sak ikhlasmu. Sak ikhlas yo. Njaluk gak oleh. Wis mari. 08. 0 tambah ono, Cuk. Iya, 8. Wis tak tambah 1 nih. Oh iya. Ngoten, Mbak. Ya. Wis yo. Oke. Masuk yo. Oke. Wis. Kula sing hati-hati. Nggih, pamit, Mbah nggih. Ya, aja ati-ati ya. Ya. A few moments later. Jangkrik iki aku wis 3 wulan rek urip kok gak tambah sugih ngene. Mari teko dukun gondrong, urip tambah gembel gelandangan ngene. Oh alah. Aku iki penasaran. Sing dikeki gak oleh dibuka iku jane isine apa ya? Lasile. Loh, Jangkrik. jare sampean dukun gondrong. Lah kok sampean Ya ngene, Cak. Ya apa maneh? Sampeyan njaluk sugih. Padha aku ya pengen sugih. kok gembel ngene? Lah. Lah kan sampean nek aku sikat ngene apa aku sugih, Cak? Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Rivo Cahyono di Etnik Indonesia. Ini hari yang menggembirakan karena dalam 2 hari terakhir ini Surabaya udah mulai diguyur hujan, guys. Jadi ini kita lagi gerimis-gerimis ya. Seru banget gerimis-gerimis, kita ngopi sambil kita bersih-bersih pusaka ya. Jadi Surabaya akhir-akhir ini panas banget dan ternyata dalam 2 hari terakhir, hari ini dan kemarin malam udah mulai hujan. Semoga membawa kesegaran buat teman-teman semua dan juga semoga pandemik segera berlalu seiring dengan datangnya musim penghujan, guys. Kita lagi santai, kita lagi pengen minyain sih beberapa pusaka yang udah lama sekali nggak dibuka jadi agak karatan. Bro. Pak. Ngopi, Bro. Ngopi, Pak. Ngopi, Bro. Cos. Say hi sama teman-teman dong. Halo.
teman-teman. Gimana kemarin Ini, katanya buka praktek loh? Iya, prakteknya anu Pak, tambah melarat akhirnya. Pak, ini dengar-dengar ada berita pesugihan ini Pak. Oh iya? Iya, di Sulawesi. Oh di Goa ya? Di Goa. Itu kayak gini-gini termasuk pesugihan apa gimana sih Pak? Nah, ini. Oke, kita lihat dulu ya kayak beritanya ya. Beritanya ini guys. Beritanya. Seorang anak berumur 6 tahun berinisial AP, anak tersebut mengalami luka di sekujur tubuhnya, bahkan matanya nyaris buta lantaran orang tuanya diduga hendak mencongkel mata anaknya sendiri untuk pesugihan ilmu hitam. Pelaku yang merupakan sepasang suami istri ini tega menganiaya anaknya di rumahnya di wilayah Kecamatan Tinggi Moncong, Goa. Oke guys, jadi kata-kata sebenarnya pesugihan itu sendiri kan dari sugih, kalau dalam bahasa Jawa itu kan sugih. Tapi Sugih. saya tadi lagi coba buka-buka di kamus bahasa Indonesia, ternyata nggak ada itu kata pesugihan itu. Pesugihan nggak terdapat dalam kamus bahasa Indonesia. Berarti mengarang. Nggak, tapi mungkin kata pesugihan diambil dari kata dasarnya sugih-sugih itu kan kalau dalam bahasa Jawa itu kan kaya ya, Dik? Kaya. Jadi sesuatu yang bisa membuat orang kaya. Orang kaya. Tapi ya gak mungkin lah Pak, mosok langsung isok kaya ngono. Nah iya itu. Nah kadang-kadang di dalam proses atau di dalam perjalanan kita melestarikan benda-benda budaya, khususnya keris, kayak barang-barang seperti ini itu, kadang-kadang kita seringkali dikait-kaitkan dengan hal yang negatif. Negatif, seperti itu. iya, yang seperti apa? Seperti pesugihan. Pesugihan. Gitu ya. Jadi itu kadang-kadang ada di dalam anggapan masyarakat bahwa orang yang punya keris sesuatu atau pusaka sesuatu itu dianggap mengambil jalan pintas untuk menjadi kaya. Menjadi kaya. Tapi sebenarnya mungkin sebelumnya kita mau ngambil sikap kayak Edik ya untuk kasus ini. Saya dengar kasusnya sangat memalukan sekali dan viral, sangat biadab. Viral dan membuat kita istilahnya apa ya, jijik ya, dengan orang tua yang mengorbankan anaknya untuk sesuatu yang harusnya dia bisa dapat dengan bekerja keras. Gitu. Jadi kenapa dia nggak korbanin diri sendiri aja? Nah gitu, itu. Supaya anaknya kaya kan? Supaya anaknya kaya. Kenapa kok anaknya dikorbanin? Jadi menurut saya itu biadab banget, dan kita etnik Indonesia dan mungkin juga teman-teman para pencinta budaya juga sependapat bahwa ini sesuatu yang sangat biadab dan harusnya nggak boleh terjadi lagi. Nggak boleh terjadi. Ya, jadi kalau kamu mau kaya, harusnya itu perlu dua hal aja, Dik. Dua hal aja untuk menjadi kaya itu. Yang pertama adalah usaha. Usaha. Atau ini dua-duanya boleh, yang utama yang mana sih? Doa dan usaha. Itu. Ya, cuman dua itu aja, doa dan usaha. Dalam dua hal ini kalau kamu lengkap, insya Allah pasti ada jalan. bisa berhasil gitu kan. Nah masalahnya orang mau doa aja. Doa aja, nggak mau usaha. Kumpulin pusaka banyak-banyak, nggak mau usaha. Nah itu bisa dibilang nggak lengkap tuh. Bisa jadi itu pesugihan ya kan. Tapi kalau kita kerja aja, tapi nggak doa. Nggak doa, sama aja. Sama aja. Jadinya kita menjadi orang yang mengesampingkan kekuatan ilahi kan. Mengesampingkan kekuatan doa, mengesampingkan kekuatan hal yang sifatnya spiritual. Akhirnya juga menjadi orang yang jauh dari jalan yang benar. Jalan yang benar. Jadi kalau kita mau menjadi orang sukses, harusnya dua hal itu lengkap, Dik. Seperti mata uang itu kan harus ada dua sisi. Dua sisi. Berdoa juga kan harus apa itu namanya, memberi itu Pak, zakat. Zakat itu termasuk dalam usaha juga, doa dan usaha kan. Waktu kita memberi zakat, kita tahu bahwa tujuan kita adalah beramal kan. Dari situ kita usaha kita adalah kita mengorbankan apa yang kita punya kan. Mendermakan apa yang kita punya. Nah, bukan anak dikorbankan. Nah, itu biadab sih menurut saya, dan sesuatu yang harusnya nggak boleh terjadi. Bahkan kabarnya sampai yang kakaknya meninggal ya. Sebelumnya orang nggak tahu ya, Dik ya. 2 liter garam itu di. Wah, aduh itu gila sih. Itu sesuatu yang biadab dan harusnya nggak boleh terjadi. Nah, sambil mungkin kita bicara tentang di Sulawesi, di Goa. Sebenarnya saya punya pusaka juga nih, Dik. Yang dari Sulawesi juga. Iya, pusaka yang dari Sulawesi yang namanya adalah pedang lameng atau alameng. Nah, pusaka ini mempunyai pamor yang luar biasa, Dik. Karena di Sulawesi itu sangat dekat dengan kebudayaan Bugis. Jadi kebudayaan Bugis mempunyai mempunyai ciri khas seni tempa pamor yang sangat bagus, yang hampir setara dengan pembuatan dari empu-empu dari Madura.
kabarnya mereka berkerabat dekat nih. Oh gitu. Antara Bugis dengan Madura itu berkerabat dekat, dan karya-karya empu dari Sulawesi dari Bugis itu menghasilkan suatu karya seni yang luar biasa. Contohnya adalah pedang Alameng ini. Ini ada pusar bumi di sini. Oh. Pusar bumi ini melambangkan kekuatan, kewibawaan, sedangkan ganggang kanyut atau lar gangsir ini melambangkan kerejekian dan kepemimpinan. Nah, sebenarnya kalau kita percaya akan pusaka-pusaka itu sesuatu yang bertuah, istilahnya kan sesuatu yang dibuat oleh orang-orang yang luar biasa, itu sebenarnya adalah bagian dari usaha dan doa juga. Usaha dan doa. Contohnya, tirakat itu Pak. Tirakat, karena apa? Dalam usaha kita dalam meraih suatu penghasilan atau kesuksesan, kadang-kadang kita nggak bisa hanya bertumpu pada pekerjaan yang biasa-biasa. Kita pun harus punya sesuatu yang secara spiritual. Paling tidak ada pendorongnya lah Pak. Ada pendorong, tapi harus seimbang guys. Jangan istilahnya kita semua orang kita percaya, akhirnya jadi kayak kamu awal-awal itu. Iya, aku itu potong bambungnya akhirnya. Ya, jadi dukunnya sama pasiennya sama-sama potong bambung. Itu suatu yang istimewa sama yang berita itu juga. Akhirnya membubui. Semuanya masuk penjara kan. Nah, di belakang saya ini juga adalah bukti atau peninggalan-peninggalan dari daerah Sumatera. Karena banyak teman-teman, Om, sekali-kali dong review pusaka dari luar Jawa. Nah, kita pajang nih pusaka-pusaka kita dari luar Jawa. Koleksi kita ini guys. Koleksi kita pada tongkat tunggal Panaluan. Kita bisa lihat ya Dik ya. Salah satunya aja Dik. Kamu yang ini Dik. Kamu yang ini, karena ini dua yang berbeda nih. Oh gitu. Satu yang ini ya, kita lihat ya. Nah, kuwete guys. Kawete guys. Di daerah Sumatera itu ada yang namanya suatu pusaka, selain daripada keris dan pedang dan tombak, ada yang namanya pusaka tongkat atau tungkat ya di sana yang orang bilang ya. Nah, ada dua jenis tongkat yang populer di masa lampau adalah tongkat yang namanya tongkat tunggal Panaluan. Tongkat tunggal Panaluan itu di dalam namanya bisa berarti adalah Panaluan itu adalah menaklukkan, tunggal itu adalah satu. Jadi satu yang menaklukkan seperti ini. Kita pernah review waktu sama Dodit ya nggak salah. Sama Dodit. Tapi yang bentuknya berbeda sama ini guys. Nah, di sini ini adalah tongkat yang digunakan oleh datu-datu pada era itu. Datu itu adalah petinggi spiritual ya. Kalau di sana kalau di bahasa tetua adat atau tetua spiritual di sana. Dan kalau kita lihat ketika mereka mengadakan upacara-upacara tertentu, mereka membawa tongkat ini sebagai pengesahan atau sebagai alat untuk tari-tarian juga. Dan ini adalah tongkat sakral pada era itu, yang mengandung kekuatan untuk menghalau segala penyakit, untuk istilahnya mengusir kejahatan, mengusir energi yang negatif di daerah sana, dan juga acara-acara adat yang lainnya. Kayak gitu. Ini yang uniknya lagi nih Pak. Konon ceritanya katanya bisa terbentuk tongkat seperti ini, katanya ada kisahnya ini Pak. Ada sejarahnya. Teman-teman bisa ini ya sedikit sejarahnya. Ketika itu ada seorang yang lagi musim kemarau yang sangat hebat di era itu, dan ketika musim kemarau itu mau berakhir, ada satu petanda seorang yang melahirkan anak kembar. Jadi aku dulu guys. Iya, anak kembar itu pada suatu hari dibilang sama para penatuas itu harus dipisahkan kalau anak kembar dan jadi satu. Tapi karena sayangnya orang tua pada kedua anak yang kembar ini, laki perempuan ya, dia tetap dijadikan satu rumah, dan akhirnya mereka begitu mesra sampai akhirnya terjadi kemarau lagi yang panjang. Musibah jadi lagi. Ada tanda-tanda alam lagi kan. Begitu tanda-tanda alam itu muncul, orang-orang tetua sana bilang, oh ini harus dipisahkan anak ini. Akhirnya anak ini harusnya dipisahkan, tapi orang tuanya sayang lagi nih, nggak mau dipisahkan lagi. Akhirnya dibawalah ke satu hutan, sepasang anak kembar ini. Begitu dibawa satu hutan, tetap nggak dipisahkan ya. Kemarau itu terus berkepanjangan dan banyak orang kelaparan. Pada suatu hari, salah seorang pasangan ini melihat pohon yang menyala, pohon yang bersinar gitu ya. Dan ternyata ketika didatangi, pohon itu menyerap manusia.
Dan banyak orang menolong, akhirnya pohon itu berbentuk seperti manusia. Ya, jadi ada tumpukan manusia. Itu. Nah, tapi sebenarnya itu adalah suatu, kalau menurut saya legenda. Ya, suatu legenda yang mempunyai pesan moral sih. Jadi nggak sesuatu yang kita harus telan mentah-mentah. Pesan moralnya adalah mungkin pada zaman itu, pada era itu, orang itu banyak yang mengalami atau melakukan pernikahan satu darah. Oke. Dan karena pernikahan satu darah itu mengakibatkan kerusakan genetik dan banyak orang yang pada akhirnya bisa cacat. Mungkin pada saat itu salah satu cara untuk mengedukasi ya masyarakat pada era itu adalah dengan legenda itu. Legenda. Supaya orang tidak lagi berkawin secara sedara. Ya itu, jadi apapun yang kita dapat di dalam pesan-pesan orang-orang zaman dulu sebenarnya adalah suatu pesan moral yang penting, tapi nggak bisa ditelan bulat-bulat gitu loh. Harus butuh pembelajaran yang sangat istimewa. Harus logika juga. Jangan kadang itu, kalau salah itu ya jadi seperti video saya sebelumnya itu gendeng. Kita ngimpi, wah ini harus dipotong, dipotong beneran gila. Ya, jadi gila. Jadi kalau apapun mimpi, apapun istilahnya dapat suara atau dikasih tahu sama orang pintar, jangan langsung ditelan bulat-bulat. Harus dilogikakan dan diminta pendapat dari banyak orang juga. Norma itu nggak boleh hilang. Norma dalam masyarakat itu, norma dalam agama itu. Iman guys. Nah, nggak boleh dihilangkan. Jadi dalam perjalanan kita dalam hal spiritual ya, dalam perjalanan kita spiritual seringkali kita mendengar suara, kita melihat sesuatu, tapi jangan lupa bahwa ada pembatasnya. Ada istilahnya pembatasnya itu adalah hukum moral atau hukum masyarakat dan juga hukum agama. Hukum agama. Itu kalau udah melenceng dari itu jangan dilakukan. Itu berarti bisikan setan kayak lagunya Rhoma Irama. Iya, gitu. Bisa bisikan setan, bisa orangnya memang benar-benar gila. Nah, ini tapi tongkat ini tak pegang geder-geder gini, Bro. Iya. dari tadi juga. Tongkat ini guys, waktu tak pegang gini kayak geter gitu loh ya. Nah, ini adalah tongkat yang namanya tongkat malehat ini guys. Tongkat malehat ini berbeda dengan tongkat yang ada dipegang Dika. Kalau ini dipegang biasanya oleh kepala ketua spiritualnya, yang ini biasanya dipegang oleh raja. Jadi tongkat malehat ini biasanya dibawa oleh penguasa atau raja yang ningrat di daerah sana, yang menjadi lambang kebesaran, mungkin untuk memerintah, mungkin untuk untuk memutuskan sesuatu hukum-hukum yang ada di dalam masyarakat dan sebagainya. Jadi ini tongkat penting, jenis tongkat penting yang ada di saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Selain tongkat dua ini, apakah ada sejenis tongkat lain, Pak? Ada, untuk yang dari di belakang kita ini ada sepasang juga. Ini adalah tongkat yang sama dari daerah Sumatera, dan ini tongkat yang dipakai juga untuk menumbuk padi. Iya, kan ada nadanya ini. Iya, ada ini ya. Menumbuk padi mungkin, atau juga mungkin untuk tarian tortor misalnya. Tari tortor. Ya. Jadi ini menimbulkan suatu bunyi-bunyian yang unik kalau mungkin orang bisa menggunakannya menjadi satu musik yang begitu indah. Jadi keren juga ya budaya kita ini ya. Sangat istimewa. Nah, ini teman-teman, masukannya juga gimana? Nah, ini masukinnya gimana? Ini satu kesatuan ini. Dek, nggak ngerti cara masukin ya. Tapi teman-teman, berita yang viral terakhir itu sebenarnya mengingatkan kita ya, Dek ya. Mengingatkan kita untuk kita menjadi orang yang bijaksana dalam merawat pusaka atau kita dalam melestarikan budaya. Jangan sampai perjalanan kita dalam melestarikan pusaka dan budaya itu membuat kita salah jalan. Itulah. Entah itu kita bicara, oh saya punya keris yang membawa kerejekian dari pamornya. Karena memang ada keris yang secara pamor itu mempunyai tuah secara kerejekian. Tapi jangan lupa, itu hanyalah sebagian dari doa. Sebagian dari doa. Tetap harus bekerja. Ada usaha. Karena ada orang bilang mengumpulkan pusaka itu sama dengan kita mengumpulkan doa yang dipanjatkan oleh sang empunya. Jadi kalau kita punya keris 1, 2, 3 itu sebenarnya adalah bukti atau bentuk dari doa sang empu supaya siapapun pemegangnya itu bisa sukses seperti yang tertera dalam pamornya. Tapi nggak bisa sebatas itu aja guys. Mesti banyak yang salah mengerti. Jadi pusakanya banyak tapi kerjanya males. Ya akhirnya ya kayak itu. Repot juga ya. Jadi nggak boleh lah, kita harus harus seimbang, kita harus dewasa, kita harus bijaksana.
dalam melestarikan pusaka itu kita nggak harus untuk menjadi seorang dukun atau menjadi seorang spiritual. Tapi justru kalau kita mempunyai logika yang mantap, logika yang seimbang, kita bisa menjadi sukses itu dalam dua keseimbangan itu antara kerja dan usaha, kerja dan usaha, kerja dan usaha. Dari situ makanya kita akan menjadi orang yang istilahnya tidak menyimpang dari jalan yang benar gitu. Ya, mantap ya. Tapi benar-benar kita mengecam dan kita benar-benar sedih banget dengan kabar itu. Semoga tidak terjadi lagi dan semoga kedepannya kita bisa melihat orang-orang yang melestarikan atau orang-orang yang menganut kepercayaan tentang pesugihan itu nggak ada lagi lah di Indonesia. Harusnya adalah orang-orang yang seimbang. Antara doa dan kerja itu harus seimbang. Santai-santai, Dik. Terus kita bahas apa lagi nih, Dik? Ini ada salah satu juga Pak yang mengejutkan ini. Mengejutkan? Iya, mengejutkan sekali ini. Jadi kita sudah berusaha, ya kan? Tapi masih ada aja penipu-penipu itu. Nah, seperti itu. Penipu itu gimana ceritanya ya? Nah, pernah ketipu nggak? Pernah barusan. Ini guys, jadi hati-hati. Ini mungkin modus baru ya. Modus baru. Jadi ada modus baru, mungkin saya belum pernah mengalami ini Sidik. Jadi berapa hari yang lalu ada seorang yang ngajak barteran di daerah Tangerang. Dia ngajak barteran antara cincin dengan cincin. Oh, saya lihat cincinnya oke, dia cocok dengan, waktu itu saya punya leontin loh, Dik, yang teratai itu. Oh iya tahu. Ya, saya punya leontin yang teratai, dia menawarkan saya untuk barter dengan cincinnya. Saya bilang oke, nggak apa-apa, karena perbarteran dalam dunia tosan haji itu biasa. Sudah biasa. Jadi kita barter, kita kirim, saya kirim, dia kirim, akhirnya udah sama-sama nyampe nih. Awalnya sukses. Awalnya sukses ya kan, oh berarti orang ini bisa dipercaya kan. Kedua kali orang ini minta, oh kita barteran gelang. Jadi saya punya gelang temuan tuh dari anak-anak Jombang dan dia juga punya gelang. Nah ketika waktu proses barter itu saya sebenarnya agak jengkel juga karena dia kayak, ayo cepet om, ini kok jam berapa? Oh iya, jadi dia di-push terus gitu loh. Ya. Disugesti kita. Jadi kita disuruh cepat-cepat untuk mengirim kan. Saya pikir mungkin orang ini, sampai saya bilang di WA saya itu, kok repot ya sama kamu ya, padahal pasti saya kirim, jangan khawatir kan, kerjaan saya bukan cuma ini gitu kan. Banyak hal yang kita urusin juga. Nah, saya dikirimin nomor resi sama beliau. Udah, oh iya ada nomor resinya, terus setelah itu saya kirim. Dia pakai wahana. Ininya wahana. Saya kirim pakai JNT atau Tiki waktu itu. Begitu kirim, kok punya saya udah nyampe, saya tracking kan udah nyampe, oh udah nyampe, kok dia punya kok belum nyampe ya gitu ya. Belum nyampe 4 hari, 5 hari belum nyampe bro. Ini perasaan udah nggak enak ini kan. Wah ini nggak nyampe, habis gitu saya lihat di trackingannya itu ternyata barang itu udah nyampe Surabaya. Di cancel terus balik lagi ke tempatnya beliau gitu kan, ke rumahnya, ke alamat yang pengirim gitu kan. Terus saya kan bingung, oh mungkin kenapa gitu kan, saya WA nggak dibalas, terus saya diblok bro. Itu mungkin salah satu pesugihannya dia ini Pak, supaya dia kaya ya kan. Pesugihannya dia terus ini. Saya diblok ya kan, nah salah saya itu apa gitu kan. Saya udah kirim barangnya, dia kirim, di cancel, barangnya balik ke dia lagi, terus saya diblok ya. Mungkin ini modus baru. Ini nomor teleponnya, ini alamatnya, saya sih mungkin buat pembelajaran aja ya. Mungkin teman-teman juga punya jangan pernah mengalami kayak yang saya alami gitu ya. Atau mungkin teman-teman bisa yang kenal orang ini dengan nomor telepon ini bisa tanya, ini kenapa kok di blocking nomor saya? Tapi yang pasti barang saya udah saya kirim, dia ngirim sampai di tengah jalan di cancel dan barang balik ke tempatnya dia. Sampai hari ini saya belum terima sih barangnya. Itu tuh salah satu orang yang ngopinya kurang jauh. Ya ini modus baru ya, belum pernah dengar kan? Belum pernah Kayak gitu kan ya. Kalau kita transfer duit gak dikirim ada. Ya, atau orangnya pura-pura transfer, struknya palsu sering. Cuman ini sudah dikirim tapi di cancel, barangnya kembali. Ini tengah jalan. Kenapa dia nggak kirim kayak ranting-ranting biasa atau batu terus biarin nyampe ya? Enggak, di cancel. Oke, tapi itu pembelajaran juga. Mungkin orangnya nggak sengaja blok saya, atau mungkin dia lagi kilaf atau apa. Ya, mungkin kalau teman-teman ada yang bisa kontak nomor ini, kontak tanya kenapa kok barangnya balik lagi, kok nomornya di blok. Oke. Oke, kita closing aja. Kita closing aja. Kita closing lah. Oke teman-teman,
tetap kita pegang teguh iman, jangan sampai salah jalan kebablasan, ya jadi penipu atau pesugihan dan sebagainya. Kita cukup melestarikan budaya dengan menambah persaudaraan, persaudaraan yang sesuai dengan aturannya. Ya, benar. Oh, ada pertanyaan ini, ada komen. Ada. Sekali-sekali Mas Dika nyanyi dong di sini. Oh, kita tampilin Dika nyanyi ya, begini ya. Pasti nyanyi. Oke guys, sampai ketemu. Salam budaya.